Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'du. Hadratul mukhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para ibu nyai, para gus, para ning, serta sahabat RPA yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa kembali mengaji kitab Risalatul Mu'awanah karya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Namun sebelum kita mulai ngaji kita, mari kita tawasulan terlebih dahulu dengan harapan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang berbarokah, ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was sholihin wal ulama'i wal 'amilin was sahabati wal qurabati wat tabi'in wat tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa ila arwah sultanil awliya Syaikhul Qadir Jailani wa ila jami'i masyayikhina wa muallimina khususan ila Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa karumatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Sya'ulillahi lahum wal Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembacaan yang sebelumnya, yaitu tentang anjuran beliau untuk kita selalu bertafakkur, untuk selalu memikirkan baik kehidupan di dunia ataupun kehidupan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka wat tafakkur fi dzatillahi ta'ala wa sifatihi min haitsu tatlubul mahiyata wa taqilul kaifiyata. Kemarin sudah dijelaskan bagaimana kita sangat dianjurkan untuk bertafakkur. Tetapi di sini ada wanti-wanti dari beliau. Ada wanti-wanti agar kita tidak sekali-kali memikirkan zat Allah. Kita hanya dianjurkan memikirkan apa yang ada di dunia dan apa yang akan terjadi kelak ketika hari kiamat. Artinya kita di dunia akan mati, semua akan kembali hidup kekal kelak di akhirat. Itu yang perlu kita fikirkan. Tetapi kata beliau, wa iyyaka wat tafakkur fi dzatillahi ta'ala wa sifatihi min haitsu tatlubul mahiyata wa taqilul kaifiyata. Jangan sekali-kali engkau memikirkan zat Allah. Memikirkan zat Allah, sifat-sifatnya dari sisi untuk mencari tahu hakikat dan caranya. Maksudnya kita terlalu dalam memikirkan zat Allah sampai-sampai kita melakukan tasbih, menyerupakan dan lain sebagainya. Nah, itu sangat tidak dianjurkan atau supaya dihindari. Kita cukup tahu bahwa dunia ini memiliki pencipta. Dunia ini tidak ada serta-merta, tetapi ada Allah yang menciptakannya. Nah, Allah itulah Tuhan kita yang menciptakan segalanya. Jadi cukup di situ, tanpa memikirkan terlalu dalam zat Allah, karena khawatir nanti akan sampai melakukan atau berpikir tasabbuh dan lain sebagainya. Fakullama wali'ah bidzalika ahadun illa wa huwa fi ma hawi at-ta'tili
au tawarrata fi tawarrutati tashbihi. Sedikit orang yang gemar untuk melakukannya, melainkan ia akan tergelincir ke keyakinan ta'til, yaitu menafikan sifat-sifat Allah, atau terjerat pemahaman tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah ini, jadi jangan sampai memikirkan zat Allah karena ditakutkan kita malah tergelincir ke keyakinan ta'til, menafikan sifat-sifat Allah, atau tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa qad ruwiya marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, tafakkaru fi ayatillahi wa la tatafakkaru fi datillah. Kata Rasulullah, pikirkanlah kekuasaan-kekuasaan Allah dan janganlah engkau memikirkan zat-Nya. Jadi cukup memikirkan kekuasaan Allah, memikirkan apa yang telah Allah ciptakan di dunia ini. Itu yang kita pikirkan. Dan janganlah engkau memikirkan zat-Nya. Kenapa seperti itu? Fa innakum lan taqdiruhu haqqa qadrih. Karena sesungguhnya kamu tidak akan mampu memikirkan hakikat Allah. Fahadha ma qasadna dzakarahu min adabi hadhil wadhaifi. Demikianlah apa yang kami inginkan untuk disebutkan dari beberapa adab kegiatan-kegiatan ini. Maksudnya ya beliau seperti memilah ini yang harus dipikirkan dan ini yang tidak boleh difikirkan. Wa maksudul awradi wa ruhuha innama huwal huduru ma'allahi fiha fa'alaika bihi. Tujuan dari wirid-wirid ini, amalan keseharian ini adalah hadir bersama Allah di dalamnya, maka lakukanlah. Nah, di awal kita dianjurkan bagaimana untuk selalu wirid, baik itu membaca wirid-wirid yang tertera dalam karyanya Imam Ghazali atau Imam Nawawi atau kitab-kitab yang lain, atau bahkan menjadikan Al-Quran sebagai wirid juga. Nah, tujuan ini adalah hadir bersama Allah di dalamnya. Artinya ketika kita melakukan hal itu, membaca wirid, maka hadirkanlah Allah dalam hati kita. Walan tasil ilaihi ma lam tasluk tariqahu. Dan kamu tidak akan sampai kepadanya sebelum menjalani jalannya. Artinya memang Allah sudah memberi petunjuk, memberi arahan agar kita melaluinya. Wa hiya fi'lul a'mali dhahirati ma'atakallufil huduri ma'allahi fiha, yaitu beramal soleh, amal-amal zahir disertai berusaha hadir bersama Allah di dalamnya. Di selain kita berzikir, melafalkan ayat Al-Quran ataupun amalan-amalan yang lain, itu adalah bentuk zahir. Di samping juga menghadirkan Allah dalam hati kita, dalam zikir yang kita panjatkan. Fa in wadubta ala hada ghasyiyatka anwarul qurbi wa fadat alaika ulumul ma'rifati. Dan jika kamu rajin melakukan itu, niscaya kamu akan diliputi cahaya kedekatan dengannya dan ilmu-ilmu ma'rifat. Kalau kita sering berzikir, sering bertafakkur, maka niscaya akan diliputi cahaya dekat dengan Allah dan ilmu-ilmu ma'rifat. Fa'inda dzalika yuqbilu qalbuka 'ala Allah ta'ala bi kulliyatihi wa yasirul huduru ma'allahi subhanahu sajiyatan lahu
wa khuluqan rasikhan. Pada waktu itu pula seluruh hatimu selalu hadir menghadap Allah serta menjadi karakter dan akhlak yang menancap kuat. Fatasiru tatakalluful hudurah ma'al khalqi indal hajati ilaihi. Sehingga engkau perlu memaksakan diri untuk hadir bersama makhluk ketika diperlukan. Nah, kenapa memaksakan diri? Memaksakan diri untuk hadir bersama makhluk karena sudah dekat dengan Allah. Hati ini dipenuhi dengan cahaya kedekatan. Ketika berzikir, ketika bertafakur, maka hati dipenuhi atau diliputi dengan cahaya kedekatan. Maka ketika sudah dekat dengan Allah, dipenuhi ilmu-ilmu ma'rifat, maka kita merasa perlu memaksakan diri untuk hadir bersama makhluk. Gitu. Kenapa kok memaksakan diri? Ya karena sudah dekat dengan Allah, sehingga ketika ada makhluk yang membutuhkan, kita terpaksa, maksudnya harus memaksakan diri untuk bisa bersama mereka. Wa rubbama lam takdir alaihi, dan bisa jadi kamu tidak mampu melakukannya. Wa an hadhil halati tansha'ul ghaibatu wal istighraqu wal fana'u amma siwallahi ta'ala ila ghairi dzalika min mawajidi ahlillahi. Dari kondisi ini muncul sifat ghaibah, merasa tidak ada, istighraq, tenggelam dalam zikir, fana, tidak merasakan kehadiran dari semua selain Allah, dan lain-lain yang termasuk dari hal-hal yang dirasakan ahlullah atau wali-wali Allah. Itulah kalau sudah terlalu khusyuk, kalau betul-betul berzikir, artinya tidak sekedar melafalkan tapi juga menghadirkan Allah dalam hati kita. Ketika berzikir juga kita sering bertafakur dengan apa yang Allah ciptakan, maka kondisi seperti itu akan memunculkan merasa tidak ada sifat ghaibah. Artinya tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Istighraq, tenggelam dalam zikir. Fana, tidak merasakan kehadiran dari semua selain Allah. Itu kalau sudah betul-betul khusyuk dengan zikir, dengan tafakur dan lain sebagainya. Wa aslu dzalika kullihi al-muwadhabatu 'ala al-a'mali adh-dhahirati wal muhafadatu 'alaiha ma'a takallufil huduri ma'allahi fiha. Jadi intisari dari semua itu ialah rajin beramal soleh, amal-amal zahir beserta memaksakan diri, memaksakan untuk bisa hadir bersama Allah dalam amal tersebut. Jadi kita berzikir, kita bertafakur, itu amal soleh, amal zahir, dan ini yang harus terus kita berusaha untuk melakukannya. Tidak sekedar melafalkan saja, tetapi berusaha menghadirkan Allah dalam amal tersebut. Wahdar an tatrukal amala biwirdin mukhafata alla taduma alaihi. Dan jangan sampai kamu tidak beramal karena takut tidak bisa istiqomah. Nah ini, kemarin ada yang menanyakan bagaimana. Nah ini, artinya kita berusaha saja. Berusaha, jangan kemudian, kalau saya melakukan ini saya tidak akan istiqomah. Ini sudah dijelaskan oleh beliau. Wahdar anta trukal amala biwirdin makhafata alla taduma alaihi. Dan jangan sampai kamu tidak beramal. Kenapa? Karena takut tidak bisa istiqomah. Fa inna dzalika minal hamaqati. Karena berpikiran seperti itu, berkeyakinan seperti itu adalah hal kedunguan, hal kebodohan yang besar. Saya tidak mau beramal karena saya takut tidak bisa istiqomah. Nah ini kebodohan yang sangat besar.
sudah lakukan saja. Untuk istiqomah kita tetap berusaha. Jangan kemudian kita meninggalkan sebuah amal kebaikan, meninggalkan sebuah amal yang dianjurkan, itu ditinggalkan karena takut tidak bisa istiqomah. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Wa yanbaghi alla ta'mala fi kulli waqtin bihasabin nasyati wal faraghi. Dan jangan pula kamu beramal di setiap waktu berdasarkan rasa semangat dan adanya waktu luang. Jadi kita mungkin, saya mau beribadah, saya mau melakukan amal kebaikan, tapi landasannya karena semangat atau ada waktu yang luang. Nah, bukan seperti itu kata beliau. Bal yanbaghi an tusammiya syai'an tazidu alaihi indan nasyati wa la tanqusu minhu indal kasali. Akan tetapi batasilah amalmu dengan batasan yang bisa ditingkatkan pada waktu semangatmu dan tidak ditinggalkan pula pada waktu malasmu. Nah, kalau kita beramal hanya karena semangat, berarti kalau tidak semangat tidak akan beramal. Seperti itu. Kalau ada waktu luang kita beramal, kalau tidak ada waktu luang tidak beramal. Nah, maka kata beliau jangan sampai seperti itu. Tapi beramallah meskipun tidak semangat dan tidak ada waktu luang. Makanya kemarin sempat dijelaskan, kita meluangkan waktu, bukan menunggu waktu luang, tapi meluangkan waktu untuk bisa beramal. Dan kita beramal supaya kita semangat, seperti itu. Jangan menunggu semangat baru beramal, tapi kita beramal supaya kita semangat. Wa'lam annal musara'atah ilal khairati wal muhafadhata 'alal ibadati wal mudawamata 'alat ta'ati. Ketahuilah bahwa bersegera dalam kebaikan, wal muhafadhata 'alal ibadati, serta memelihara ibadah, wal mudawamata 'alat ta'ati, rajin melakukan ketaatan, ya. Bersegera melakukan kebaikan, memelihara ibadah, artinya kita istiqomah. Mudawamata 'alat ta'ati, rajin melakukan ketaatan. Da'bul anbiya'i wal awliya'i fi bidayatihim wa nihayatihim. Itu semua bersegera dalam kebaikan, memelihara ibadah, dan rajin melakukan ketaatan, itu termasuk kebiasaan para nabi. Da'bul anbiya'i wal awliya'i fi bidayatihim wa nihayatihim. Kebiasaan para nabi dan para wali Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam permulaan dan akhir dalam berjalan menuju Allah. Li'annahum a'raful khalqi billah. Kenapa mereka memiliki kebiasaan seperti itu? Karena li'annahum a'raful khalqi billah. Mereka adalah orang yang paling mengetahui tentang Allah. Fala jarama kanu a'badahum wa atwa'ahum wa akhsyahum lahu azza wa jalla, fa inna iqbal al-'abdi ala rabbih wa ibadatahu lahu ala qadri mahabbatihi lahu. Maka tidak heran jika mereka, para nabi dan para wali, adalah orang paling tinggi ibadahnya, ketaatan dan rasa takutnya kepada Allah. Fa inna iqbal al-'abdi ala rabbih wa ibadatahu lahu ala qadri mahabbatihi lahu. Kenapa mereka memiliki ibadah yang tinggi, ketaatan dan rasa takut yang membuncah kepada Allah? Karena sesungguhnya pendekatan hamba kepada Tuhannya itu tergantung pada kadar kecintaannya kepada Allah. Artinya semakin cinta kepada Allah, semakin
rindu kepada Allah, semakin takut kepada Allah, maka ibadahnya juga akan semakin tinggi. Ketaatan dan rasa takutnya akan semakin tinggi kepada Allah. Itu kalau kadar kecintaannya kepada Allah itu juga tinggi. Artinya kalau kecintaan kita kepada Allah rendah, kemungkinan ibadahnya juga akan rendah. Ketaatannya juga akan biasa-biasa saja. Rasa takutnya akan biasa-biasa saja. Sebaliknya, kalau kecintaan kita kepada Allah itu begitu tinggi, maka ibadah kita juga akan tinggi, ketaatan kita akan tinggi juga, rasa takutnya juga seperti itu. Wal mahabbatu, itulah yang dipraktikkan oleh para nabi dan para wali. Mereka begitu cinta kepada Allah, begitu rindu kepada Allah, begitu takut kepada Allah, sehingga ibadahnya, ketaatannya, rasa takutnya itu juga mengikuti kadar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mahabbatu tabi'atun lil ma'rifati, sedangkan kecintaan selalu berbanding lurus terhadap pengetahuan mengenai Tuhannya. Nah, bagaimana bisa cinta kepada Allah? Yaitu berbanding lurus, artinya sesuai pengetahuan. Kalau kita semakin tahu kepada Allah, maka kecintaannya juga akan semakin bertambah. Ketika kecintaannya semakin bertambah, maka ibadahnya juga akan semakin bertambah. Maka ketika pengetahuannya kepada Allah itu sedikit, maka kecintaannya akan sedikit. Ketika kecintaannya sedikit, maka ibadahnya juga akan sedikit. Ya, seperti itu. Mudahnya seperti itu. Maka ketika kita ingin ibadahnya tinggi, ibadahnya banyak, maka rasa cintanya juga perlu ditinggikan, perlu dibanyakkan. Nah, bagaimana supaya cinta? Yaitu menambah pengetahuan, menambah wawasan mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakullama kana al-'abdu a'rafa billahi kana ashadda hubban lahu wa aktsara ibadatan. Maka dari itu, setiap hamba yang lebih mengetahui Allah, pasti dia lebih cinta dan banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in syaghalaka jam'uka lid-dunya wattiba'uka lil hawa an ittikhadil awradi wa mulazamatil ibadati. Jika kamu disibukkan dengan mengumpulkan dunia dan mengikuti hawa nafsu sehingga tidak memiliki wirid dan rutinitas ibadah, fajtahid an taj'ala li rabbika sa'atan min awwali naharika wa sa'atan min akhirih tashtaghilu fihi ma bitasbih. Kalau disibukkan dengan mengumpulkan dunia, bekerja, mengikuti hawa nafsu sehingga tidak memiliki wirid dan rutinitas ibadah, maka kata beliau, berusahalah untuk menyempatkan waktu di pagi hari dan di sore hari hanya untuk sibuk bertasbih. Nah, mungkin sebelum kerja, sebelum kita berangkat kerja, sebelum berangkat ke kantor, sebelum berangkat beraktivitas, kita sempatkan untuk sibuk bertasbih wal istighfari wa ghairi dzalika min anwa'il ta'ati. Bertasbih, beristighfar dan lain sebagainya dari macam-macam ketaatan. Faqad ruya anillahi ta'ala annahu qala ibna adama ij'al li sa'atan min awwali naharika wa sa'atan min akhirih akfika ma baina dzalik. Dan telah diriwayatkan dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, jadikanlah sesaat dari pagi dan sore hari untukku. Niscaya aku mencukupkan untukmu di antara kedua waktu tersebut. Wa warada anna sahifatal abdi idza uridat 'ala Allah 'azza wa jalla min akhiri kulli yaumin. Dan ada juga sebuah hadis, sesungguhnya lembaran-lembaran amal
hamba Allah itu diperlihatkan kepada Allah tiap akhir hari. Fa in kana fi awwaliha wa fi akhiriha khairun, jika terdapat di awal dan di akhir itu sebuah kebaikan, ya. Yaqulullahu ta'ala lil malaki amhu ma baina dzalik, maka Allah memerintahkan malaikat untuk menghapus dosa di antara kedua waktu tersebut. Wa dzalika min fadlillahi alaina, itu adalah karunia Allah kepada kita, wa 'alan nasi, dan seluruh umat manusia. Walakin aksarun nasi la yashkurun, akan tetapi banyak dari manusia itu tidak mensyukurinya. Artinya dari sini, ketika kita berzikir, bertafakkur, nah itu akan menambah cahaya dalam hati kita. Kemudian ada kebaikan-kebaikan yang itu dilakukan oleh para nabi dan para wali. Mereka begitu semangat beribadah, istiqomah, ketaatannya begitu tinggi. Nah itu da'bul anbiya wal auliya, itu kebiasaannya para nabi dan para wali. Nah, mengapa mereka melakukan seperti itu? Karena mereka cinta kepada Allah. Karena mereka cinta kepada Allah. Nah, kok bisa cinta? Karena mereka mengetahui kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kuncinya ketika mengetahui maka akan menjadi cinta. Ketika cinta maka akan menambah ibadahnya, menambah rasa takutnya, menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan andai kata kita sibuk untuk berzikir, kita sibuk untuk bertafakkur atau melakukan ibadah-ibadah lainnya, maka kata Habib Abdullah dalam kitab ini, beliau menganjurkan ketika awal siang, ya, awal siang dan akhirnya, akhir dari siang itu kita untuk bertasbih, beristighfar, dan melakukan amal-amal yang lain. Itu sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam hadis qudsi dan hadis yang lain, di mana ketika di awal waktu atau di awal hari itu ada kebaikan yang kita lakukan, maka Allah memerintahkan malaikatnya untuk menghapus dosa di antara kedua waktu tersebut. Nah, mungkin sekedar itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, bisa kawan-kawan betulkan atau disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.